Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzura anfusana ma qaddamat liwat wa salatu wassalamu khairu da'i lima sholihal ibad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah lil ilmad amma ba'du. Baik, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat, perkenalkan saya Alifa Ratugina dengan NIM 2003-1047 pada mata perkuliahan Ethnoscience dengan dosen pengampu Ibu Sadiatul Fadia SPD MPD. Di sini izin mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah Ethnoscience terkait LKPD Biologi. Nah, di sini saya mengangkatkan KD 3.10 atau fase E kelas 10 di kurikulum Merdeka terkait bioteknologi, yang mana bioteknologi ini akan dikaitkan atau berbasis ethnoscience. Nah, mungkin di gambar ini bisa dilihat merupakan salah satu etno atau etnis dari budaya Minangkabau, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, terkait olahan durian fermentasi atau yang sering juga disebut di setempat itu namanya tempoyak. Nah, pada halaman pertama di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar mengangkatkan KD 3.10, memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dan 4.10, merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang akan dilaksanakan. Nah, untuk indikator pembelajaran, boleh dilihat ada dari 3.10.1 sampai dengan 3.10.7. Lalu untuk 4.10.1 hingga 4.10.3. Langsung masuk pada slide selanjutnya, ini menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Nah, adapun pembelajaran ini diharapkan mampu, satu, menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi, membedakan bioteknologi tradisional dan juga modern, menganalisis penerapan bioteknologi di berbagai bidang, menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi bagi manusia. Nah, di sini ada juga petunjuk penggunaan dari LKPD ini, LKPD yang bioteknologi berbasis ethnoscience. Nah, di sini langsung masuk ke dalam lembar kerja di pertemuan 1. Karena pada RPP saya sendiri memberikan 3 kali pertemuan untuk pembelajaran bioteknologi berbasis ethnoscience, di mana pertemuan pertama ini kita full tentang materi, pertemuan 2 ini percobaan, dan pertemuan 3 nantinya adalah ulangan atau ujian. Pada slide lembar LKPD 1, di sini siswa diminta untuk mengisikan nama, kelas, dan juga kelompok. Nah, setelah mendengarkan dan membaca materi yang telah disajikan, selanjutnya siswa diminta untuk mendiskusikan pada teman sekelompok untuk menjawab pertanyaan di bawah. Pertanyaannya antara lain, pertama, tuliskan pengertian dari bioteknologi, kedua, tuliskan kelebihan bioteknologi konvensional, dan ketiga, tuliskan kelebihan dari bioteknologi modern. Nah, tujuan dari adanya LKPD soal ini adalah untuk mengasah pemikiran siswa untuk mengetahui dulu konsep dasar dari bioteknologi tersebut. Karena konsep dasar dari bioteknologi ini pertama adalah bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, selanjutnya masuk ke dalam LKPD 2 atau lembar kerja dari pertemuan 2. Di sini, siswa diminta sama juga mengisikan nama, kelas, dan kelompok setelah melakukan percobaan dan pengamatan. Nah, di sini di pertemuan 2 kita akan melaksanakan percobaan atau praktik. Praktik di sini adalah pembuatan dari tempoyak tersebut. Nah, pembuatan dari tempoyak ini nantinya result dari hasil pembuatan tersebut akan dituangkan ke dalam LKPD 2 ini. Di sini, setelah melakukan percobaan dan pengamatan pembuatan tempoyak, selanjutnya diskusikan pada teman kelompok untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Adapun pertanyaannya, 1. Jelaskan jenis bioteknologi apa yang digunakan dalam pembuatan tempoyak. Kedua, kaitkanlah kearifan lokal tempoyak dengan ethnoscience. Nah,
Maksud di sini, kenapa dibuat pertanyaan ini adalah untuk mengasah pemikiran critical thinking siswa agar bisa mengaitkan antara materi yang sedang dipelajari dengan dengan etno budaya yang ada di masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat tahu bahwasannya tempoyak ini hanyalah sebagai bahan pangan saja, tetapi apakah mereka tahu bahwasannya etnosains dari tempoyak ini ada? Oleh karena itu, di sini siswa diminta untuk bisa mengaitkan hasil dari pembuatan tempoyak ini dengan materi yang telah mereka pelajari. Sehingga halnya siswa tidak hanya tahu bahwasannya tempoyak ini bukan hanya bahan pangan, tetapi tempoyak ini adalah hasil dari salah satu bioteknologi yang sedang mereka pelajari. Nah, lalu di sini ada lampiran terkait materi yang akan mereka pelajari atau materi yang bisa dijadikan sebagai patokan atau bahan untuk mereka pelajari sebelum menjawab LKPD tersebut. Nah, di sini dijelaskan tentang tempoyak. Tempoyak adalah olahan durian yang dilakukan secara fermentasi. Durian fermentasi atau tempoyak ini digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah beretnis seperti Sumatera Barat yang sering menjadikan tempoyak ini sebagai bumbu tambahan berbagai masakan. Nah, kita tahu bahwasannya di Sumatera Barat ini banyak sekali makanan-makanan yang berbau-bau pedas gitu ya. Nah, di sini masyarakat sering sekali menambahkan bumbu yang dimana bumbu ini jika ditambahkan akan meningkatkan cita rasa yang ternyata disukai di banyak kalangan. Nah, salah satu bumbunya ini adalah tempoyak tersebut. Tempoyak ini adalah olahan durian yang sudah diolah dan juga difermentasi. Fermentasi di sini maksudnya adalah didiamkan tempoyak tersebut selama waktu yang ditentukan. Nah, di sini masyarakat Pasaman Barat sendiri membuat tempoyak dengan meletakkan selapis demi selapis olahan durian yang sudah dilumatkan ke dalam toples yang berisi daun pisang. Nah, lalu ditaburi dengan garam. Dan toples ditutup dan dibiarkan selama 1 minggu bahkan 10 hari. Nah, kurang lebih gambar atau tampak wujud dari tempoyak ini bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, yang ini adalah gambar dari tempoyak itu sendiri. Lalu di slide selanjutnya dijelaskan terkait materi bioteknologi. Pertama itu ada jenis-jenis bioteknologi. Nah, jenis-jenis dari bioteknologi ini ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, seperti pada layar, bioteknologi konvensional ini sangat terbatas pada peran mikroorganisme dengan teknik fermentasi dalam skala yang kecil. Nah, bedanya dengan bioteknologi modern, bedanya hanya pada skala yang dihasilkan. Jikalau pada konvensional ini skala yang dihasilkan sedikit, tetapi di bioteknologi modern hasil atau skala dari hasil bioteknologi yang modern ini lebih besar. Nah, di bioteknologi modern ini sangat banyak juga jenis-jenisnya. Ada kultur jaringan, teknologi DNA, hibridoma, cloning, polimerase, dan banyak lagi. Nah, di slide selanjutnya ini dijelaskan terkait lebih mendalam tentang bioteknologi konvensional itu. Nah, di bioteknologi konvensional ini ada tekniknya. Pertama itu ada teknik fermentasi. Teknik fermentasi yang seperti kita ketahui bahwasannya dari tempoyak ini dilakukan teknik fermentasi. Nah, seperti pada layar, fermentasi adalah suatu proses perubahan enzimatik secara anaerob yang berasal dari senyawa organik kompleks menjadi produk organik yang lebih sederhana. Nah, proses fermentasi ini menggunakan mikroorganisme yang bersifat tidak patogen sehingga aman bagi kesehatan tubuh. Nah, juga ada di sini dijelaskan tentang prinsip fermentasi, sifat fermentasi, lalu juga ada prinsip kultivasi mikroba dalam sistem cair. Nah, akan banyak di sini dijelaskan terkait dari mana sih bisa datang fermentasi ini dan kaitannya dengan bakteri gitu ya. Nah, di slide selanjutnya ini dijelaskan tentang bioteknologi modern.
Bioteknologi modern seperti kita tahu banyak tadi jenisnya ya. Nah, di sini ada teknologi DNA rekombinan, lalu ada hibridoma, ada kultur jaringan, ada teknologi tanaman transgenik, ada teknologi terakhir teknologi tanaman transgenik ya. Maaf ini ada sedikit kesalahan, nanti insya Allah akan diperbaiki. Nah, kurang lebih LKPD dari materi bioteknologi berbasis etnoscience di sini diangkatkan bahan pangan atau etnis dari Pasaman Barat yakni tempoyak. Beginilah kurang lebih. Mungkin untuk sedikit banyaknya mohon dimaafkan. Diakhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.